lanjut aja ke pertanyaan selanjutnya. Mas, sharing dong, apa sih pengalaman berharganya Mas Fikri atau pengalaman yang tak terlupakan atau unik gitu loh, yang bisa di-sharing buat teman-teman sahabat Mas kalian gitu. Pengalaman berharga apa ya? Semuanya berharga pengalaman itu. Iya. Karena aku orangnya apa ya, suka merenung sesuatu yang sudah terjadi dulu. Gitu, aku suka merenung dan mencari apa sih hikmahnya di balik itu gitu. Itu sebenarnya baru setelah masa terpurukku tadi itu. Ya jadi itu. Sebenarnya kalau apa tadi pengalaman unik dan pengalaman berharga. Iya. Ya sebenarnya ada dua sih pengalaman yang mungkin masuk. Cuman sebenarnya sih nggak unik-unik juga sih. Ini sih kayaknya apa ya, banyak orang merasakan itulah. Cuman ini memorable sih iya. Memorable sih. Yang pertama itu ketika aku pertama kali jatuh cinta. Wow. Terus yang kedua itu ketika aku berada di masa apa ya, depresi. Itu terpuruk itu tadi lah. Dan ya hingga saat ini karena aku pernah merasakan itu, hingga saat ini apapun yang pernah terjadi lagi itu aku nggak pernah sampai terpuruk lagi gitu. Ya nggak tahu sih, nanti mungkin ada kejadian yang aku berikan ke aku lagi yang terus kemudian menjadi cobaan aku lagi, nggak tahu ya. Cuman aku pikir sih ketika aku renung-renungkan, saya pikir udah sih nggak ada ini lagi. Mungkin yang perlu aku pelajarin adalah bersyukur sih, caranya bersyukur itu sih. Jadi dua hal ini aku ceritain kenapa dua hal itu menjadi penting gitu. Yang pertama ya, jatuh cinta aku pertama kali. Aku orangnya yang sebenarnya dulu itu karena aku hidup di lingkungan yang kental dengan agama, sehingga cewek cowok itu jarang atau nggak bisa vulgar berteman gitu kan. Terus kemudian udah sejak MTS atau SMP itu aku tinggal di pesantren, SMA juga di pesantren, dan aku juga yang bawaannya introvert. Jadi aku susah untuk dekat dengan cewek gitu. Lalu dengan situ ternyata aku suka sama cewek gitu. Nah di situ aku mulai mencoba untuk ini aku harus belajar nih, perempuan itu apa sih sebenarnya, makhluk perempuan ini apa sih, kenapa sih Tuhan menciptakan perempuan. Lah itu aku mulai belajar di situ ya. Dan yang akhirnya adalah ternyata kenapa Tuhan itu menurunkan cinta kepada seseorang itu adalah fungsinya itu untuk biar kita tuh belajar lawan jenis kita. Kalau kita laki-laki ya kita harus belajar perempuan, kalau kita perempuan ya belajar laki-laki. Kita memahami tipikal laki-laki itu gimana, tipikal perempuan itu gimana. Aku belajar di situ. Orang temen-temenku itu aku amatin semuanya. Aku ini terus tipikal temanku ketika pacaran gitu, kenapa mereka putus, kenapa mereka langgeng, kenapa mereka ini, itu aku mencoba untuk apa ya, pengen tahu gitu. Jadi karena aku jatuh cinta itu, akhirnya rasa ingin tahu terkait perempuan dan terkait hubungan laki-laki dan perempuan itu tinggi. Akhirnya aku pengen belajar itu, kan ya alhamdulillah itu bermanfaat sih dalam proses kehidupanku setelah itu, baik itu dalam proses kaderisasi di PMI ataupun dalam aku bersosialisasi dengan perempuan setelah itu hingga sampai saat ini. Itu sih. Terus kemudian yang kedua, kenapa ketika aku masa terpuruk itu adalah menjadi bagian pelajaran yang sangat luar biasa. Di situ ketika aku merasa bahwa Tuhan tidak adil gitu kan, kenapa memberikan sesuatu kepada orang yang sebenarnya sekolahnya itu juga nggak serius-serius amat. Mereka ada kan mereka PR juga nyontek, terus kemudian kalau diterangkan guru tidur gitu kan, atau pintarnya juga enggak. Kalau mereka cerdas, meskipun males sih nggak masalah, mereka nggak cerdas ini, tapi mereka diberi gitu kan apa yang mereka minta gitu. Sedangkan aku nggak dikasih gitu. Apa sih salahku gitu? Aku merasa protes gitu. Ternyata setelah itu akhirnya aku keluar gitu, seperti yang aku jelaskan di awal tadi.
Di situ setelah aku keluar dari situ aku itu semakin punya kepekaan tuh. Nah, ternyata orang yang habis kena musibah itu biasanya punya kepekaan yang lebih dibandingkan orang-orang pada umumnya, lebih bisa menangkap maksud Tuhan itu apa sih setiap kejadian, bukan hanya kejadian yang menimpa kita ya, tapi ketika menimpa orang di sekitar kita atau orang lain, atau ketika kita nonton film itu kita itu bisa lebih banyak mendapatkan pelajaran. Kalau istilahnya guruku itu kampus kehidupan. Jadi kita belajar sesuatu itu tidak di sekolah atau tidak di kampus, namun di kehidupan itu sendiri. Itu sih, dan itu sangat bermanfaat pada cara pandangku melihat sebuah problem gitu. Aku bisa selalu khusnudan lah buat aku itu. Udah nggak khusnudan lagi seperti yang gue yang mencoba untuk protes. Bahkan aku sempat pengen bunuh diri loh. Serius, aku pada saat itu saking pengennya kuliah kan ke kampus negeri dan ke kampus yang lumayan bagus lah, nggak perlu bagus-bagus kayak UGM atau UI atau apa, yang penting lumayan bagus lah. Saking pengennya semua hampir semua ini tuh aku ikutin, ya nggak semuanya, cuman banyak lah aku ikutin dan nggak ada yang lolos. Ketika aku di warnet, ya waktu itu kan masih warnet kan, nonton pengumuman gak lolos, itu sesuatu terpukul banget. Dan keluar warnet itu aku rasanya aku pengen lah aku ke jalan terus kemudian tabrak mobil gitu. Sebenarnya itu mungkin banyak dirasakan oleh banyak orang, meskipun mungkin juga lebih di bawahku atau mungkin juga lebih di atasku dalam kasus depresinya ya. Mungkin kalau di bawah, karena kan orang depresi itu kan nggak bisa kan diukur dari tragedi kan, bisa juga kejadian yang kecil namun seorang itu bisa sangat depresi, sangat trauma, bisa juga pernah kan kayak gitu kan, dan bisa juga tragedinya itu besar namun dia nggak begitu trauma kan, bisa juga. Jadi tragedi itu nggak traumatik atau depresi seseorang itu nggak bisa diukur dari ini sih, dari tragedi itu sih. Jadi itu sih dua hal itu yang kemudian sangat mempengaruhi aku dalam memandang suatu persoalan pasca itu. Semoga bermanfaat untuk subscribernya Adina. Ya, betul. Wah, aku jadi ini terenyuh ya sama kisahnya Mas Fikri. Biasa aja sebenarnya sih. Mungkin setiap orang, aku pikir pernah merasakan jatuh cinta dan pernah depresi. Cuman pilihan dan apa yang terjadi pasca itu mungkin beda-beda. Ya. Artinya itu tuh kan ibarat kampus kehidupan itu kayak proses pendewasaan hidup gitu nggak sih? Iya. Ya, jadi kita ya setiap orang tuh, aku jadi ngerasa inget lagi flashback aku juga pernah nih kayak gini, ngerasain hal ini nih yang benar-benar bikin kita tuh dewasa dalam hidup gitu ya. Pernah kok aku ya sama depresinya juga. Bahkan aku sempat konsul 3 kali dan ada ini diagnosa bipolar disorder. Itu aku udah kayak aku ngerasa gila aja gitu. Apa? Sok. Ya gak tahu kan kepribadian ganda ya bipolar itu. Kayak ngerasa jadi orang gila aja gitu. Jadi tapi udah dulu sih. Sekarang ya karena cinta itu tadi sih kayaknya stres atau depresi itu memang butuh deh yang namanya cinta itu. Karena makanya kamu bisa keluar dari itu karena adanya cinta. Iya, kalau kata aku. gimana? Menurutku itu saling berkaitan, Mas. Itu kayak penyakit dan obat lah, Pak. Iya nggak sih? Nggak tahu sih. Mungkin sih setiap orang kan beda-beda. Kalau aku kan tadi kan nggak ada keterkaitan tuh antara ya. depresi itu sama cinta itu. Kalau cinta itu membuat aku belajar sama perempuan dan laki-laki. Aku mencoba untuk memposisikan diri biar nggak merusak gender tadi lah, nggak menimbulkan ketidakadilan gender itu dari cinta tadi. Kalau yang depresi ini tuh lebih ke pendewasaan dalam aku melihat sebuah problem lain-lain. Kalau kamu kan tadi kan ada keterkaitan. Ada. Dan aku sering sih sebenarnya pengen bertanya-tanya gimana? Kenapa aku itu nggak bisa jatuh cinta lagi bener-bener itu selain pada waktu itu sampai sekarang. Jadi aku nggak tahu itu
apa emang banyak orang yang mengalami hal semacam kayak gitu, atau sebenarnya apa itu sebenarnya kita. Cuman aku menjadi sampai saat ini dariku perasaan cinta itu nggak begitu penting sih dalam proses ini. Iya, yang penting kan kita kan saling menyayangi kan. Iya nggak sih? Ya. Siapa juga yang tahu kan, misalnya nih aku menikah sama si B gitu ya. Dia tahu aku cinta dari mana? Kan yang penting aku bersikap mengekspresikan itu dengan kasih sayang, kan itu cukup gak sih? Soalnya kan bagiku cinta itu pemberian Tuhan, kita nggak bisa milih cinta ke siapa kan, kata si Jawa Tejo kan. Wah iya, ya nggak kelihatan lah ya. Perasaan itu masih perasaan yang nggak kelihatan. Iya. Kita nggak tahu kita pesan yang kita tuh cinta beneran apa enggak sama kita nggak tahu. Iya, yang penting kan sikap dia ke kita. Kalau menurutku sih itu, karena cinta itu nggak bisa kita pilih. Kalau kata si Jawa Tejo, cuman yang aku nggak sepakat dengan si Jawa Tejo kan, kalau dia cinta itu harus diperjuangkan gitu ya. Kalau bahkan dia cinta sama istrinya orang kan, dia kan terus kemudian itu kan. Oke, kalau gitu segitu aja dulu interview kita, wawancara kita, perkenalan kita sama Mas Fikri. Nah, kalau misalkan nanti sahabat muslimah sekalian mau kenal lebih dekat lagi, bisa di DM atau cek Instagramnya aja. Namanya apa nih, Mas? Oke, Ahmad Rawsan Fikri, nanti di ini ya, Ya. di sini ya. Ahmad Rawsan Fikri. Ya. Dan jangan lupa subscribe juga channel YouTube-nya Mas Fikri. Namanya apa, Mas? Rawsan Fikri. Rawsan Fikri. Oke, kalau gitu kita akhiri dulu ya sampai di Oke, sini. terima kasih Arina. Iya, terima kasih Sarina. juga. Yuk kita closing. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.